Hei kamu, cari tiket pesawat, booking hotel, tiket kereta, sewa mobil, atau tiket konser dan atraksi. Mau kemana? Kemanapun, tiket.com aja. Cek sound 1 1 2 1 suara dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan perencanaan strategis perusahaan pada tiket.com. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya dunia baru yang disebut dunia maya. Di dunia maya, setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan apapun yang dapat menghalangi. Strategi e-commerce merupakan formulasi dan eksekusi visi perusahaan baru atau perusahaan yang sudah beroperasi yang sudah bertujuan untuk melakukan bisnis secara elektronik. Tiket.com adalah situs web yang menyediakan layanan pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta api, penyewaan mobil, tiket konser, tiket atraksi, tiket hiburan, dan tiket event yang berbasis di Jakarta. Tiket.com dibentuk pada bulan Agustus 2011. Bicara mengenai tiket.com, nama dibeli pada tahun 2007 oleh Wanas Agustiawan. Hingga akhirnya pada Agustus 2011 diresmikan menjadi perusahaan yang bernama PT Global Ticket Network. Dan kemudian diresmikan situs tiket.com yang resmi beroperasi terhitung Desember 2011. Selanjutnya, tujuan rencana strategis, yaitu memudahkan konsumen dalam pembelian tiket, hotel, dan tempat liburan di mana transaksi dapat dilakukan di mana saja, hanya melalui akses internet dan interface-nya menggunakan web browser. Pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan dengan konsep virtual yang responsif, informatif, dan komunikatif. Fungsi rencana strategis. Fungsi utama dalam proses bisnis e-commerce tiket.com adalah untuk memenuhi dan memberikan pelayanan terbaik dalam pemesanan tiket. Selanjutnya, faktor pendukung keberhasilan, yaitu perkembangan teknologi, tenaga kerja yang berkualitas, ketepatan analisa pasar. Sekian dari saya, terima kasih. Analisa SWOT, strength atau kekuatan, memiliki tenaga ahli di bidang pemrograman yang berkualitas dalam hal penanganan program e-commerce, membaca perusahaan pasar, dan komunikatif dalam menangani konsumen. 2. Mampu menyesuaikan permintaan pasar. 3. Adanya perkembangan teknologi untuk memudahkan konsumen mendapatkan dan melakukan transaksi tiket hanya dalam hitungan detik. Weakness atau kelemahan dari tiket.com. 1. Kekurangan promosi secara menyeluruh melalui berbagai media sehingga belum banyak masyarakat yang mengetahui. Nggak kayak Tokopedia yang banyak banget promo dan melalui iklan, media sosial, dan pasar-pasar lainnya. Persaingan dengan perusahaan lain yang meluncurkan layanan jasa tiket melalui aplikasi berbasis mobile. Ya, dia kurang promosi apalagi dalam bidang mobilnya. 3. Persaingan harga dengan perusahaan jasa tiket lainnya. Identitas organisasi atau perusahaan. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional untuk bertujuan yang diharapkan. Struktur organisasi. Yang pertama dikepalai oleh seorang manajer. Di bawahnya ada marketing, administrasi, ada programming. Programming ada tiga bagian. Yang pertama full stack web developer, front web developer, back-end web developer, dan maintenance. Tugas dari seorang manajer adalah memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan, menyampaikan laporan kepada pemegang saham, memimpin penyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan, memimpin motivasi dan membina pegawai bawahannya. Yang kedua, marketing. Marketing bertugas menghasilkan pemasukan bagi perusahaan dengan cara menjual produk,
Peran ini adalah salah satu dari fungsi marketing di bidang sales. Kedua, marketing berperan menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan masyarakat serta menjadi jembatan antara perusahaan dan lingkungan eksternal. Hal ini dilakukan sebagai wujud konsep marketing communication. Yang ketiga, administrasi bertanggung jawab atas pembayaran gaji karyawan, mengelola surat masuk dan surat keluar yang berkaitan dengan administrasi perusahaan, membuat laporan-laporan yang berkaitan dengan tanggung jawab administrasi perusahaan. Yang keempat, programming. Programming di sini mampu menguasai segala aspek mengenai software dan hardware komputer, mampu membuat web programming yang fungsional sesuai dengan kebutuhan user serta permintaan user. Yang pertama ada full stack web developer. Tugas utamanya adalah menguasai dua tugas programming lainnya, yaitu front web developer dan back end developer. Front end web developer tugasnya yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembuatan web program untuk perusahaan atau individu. Backend web developer tugasnya membuat fitur chat agar user bisa langsung berinteraksi dengan kontak center. Yang kelima, maintenance. Maintenance melakukan analisa kinerja komputer, membuat perencanaan perawatan dan perbaikan, membantu kesulitan user atau konsumen menjalani program. Visinya menjadi situs one top travel dan entertain terbaik di Indonesia. Misi, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan solusi terbaik bagi setiap konsumen yang ingin traveling serta mendapatkan hiburan di Indonesia. Tujuan, menghasilkan aplikasi berbasis web yang mempunyai solusi bisnis bagi konsumen dan dapat diterima serta berfungsi maksimal dalam mendukung usaha yang dijalankan konsumen. Sasaran utama perusahaan: 1. Menghasilkan sumber daya manusia dalam perusahaan untuk selalu up to date dengan bahasa pemrograman yang berbasis web. Kedua, menghasilkan aplikasi berbasis web yang tepat pada konsumen. Terima kasih. Selanjutnya saya Arni, saya akan menjelaskan perumusan rencana strategis, di mana terdapat tabel rencana strategis. Kita dapat melihat sasaran, baseline, dan cara pencapaian. Dari uraian, kita dapat melihat meningkatnya kebutuhan akan aplikasi berbasis web. Indikatornya adalah banyak perusahaan-perusahaan untuk berpindah ke aplikasi berbasis web. Baseline perencanaan Renstra ini tahun 2022. Kebijakan yang dapat kita lakukan adalah memperbanyak pencarian customer dan perusahaan untuk bekerja sama oleh divisi marketing. Program yang dapat kita lakukan adalah melakukan promosi media dan promosi secara online. Kegiatannya memberikan demo aplikasi sistem berbasis web kepada para customer dan perusahaan yang bergabung yang sudah melakukan komunikasi karena mengetahui kami dari program promosi. Sasaran selanjutnya adalah kurang tertariknya perusahaan-perusahaan terhadap aplikasi berbasis web. Indikatornya, banyak perusahaan-perusahaan yang membeli aplikasi siap pakai. Baseline perencanaan Renstranya adalah tahun 2023. Kebijakan yang dapat kami lakukan adalah memperbanyak informasi keuntungan aplikasi yang memiliki customize sesuai dengan keinginan customer. Program yang dapat kita lakukan adalah melakukan kunjungan calon customer oleh pihak marketing. Kegiatan yang dapat kita lakukan memberikan informasi kepada calon customer bagaimana hal positif dari pembuatan aplikasi tersebut. Sasaran selanjutnya, di mana ada perusahaan yang berpendapat bahwa mahalnya jasa pembuatan aplikasi web yang menyesuaikan keinginan pelanggan. Indikatornya, banyak perusahaan yang membandingkan secara langsung harga aplikasi jadi dengan aplikasi berbasis web. Dan implementasi ini untuk Renstra direncanakan tahun 2024. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah memberikan harga sesuai dengan tingkat kesulitan web yang diinginkan oleh customer. Program yang akan kita lakukan adalah memberikan special diskon atau potongan harga, namun tetap memberikan web sesuai dengan permintaan customer.
Kegiatan yang dilakukan adalah pihak marketing dapat memberikan spesial diskon dengan tingkat kesulitan aplikasi sesuai permintaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan. Kesimpulannya adalah Tiket.com adalah perusahaan jasa penjualan tiket dan booking penginapan berbasis web. Meningkatnya permintaan pasar mengenai perjalanan domestik dan internasional, munculnya perusahaan jasa travel. Aplikasi berbasis web dapat diakses melalui browser, dapat diakses dimanapun selama dapat terkoneksi dengan internet. Dengan adanya perkembangan teknologi, memudahkan konsumen melakukan pemesanan dan transaksi hanya melalui smartphone. Sarannya, menyediakan paket libur hemat, menambahkan fitur-fitur yang lebih menarik seperti penawaran diskon dan cashback, melakukan update harga secara reguler agar memastikan bahwa harga yang tercantum sudah tervalidasi. Terima kasih.